Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saudara-saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudi mendengarkan keterangan agama yang saya berikan di dalam kaset ini. Moga-moga Tuhan melimpahkan, mengurniakan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Saya akan membicarakan suatu ayat yang bertemu di dalam surat Al-Baqarah. Bunyinya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Artinya, Allah adalah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman, orang yang mempunyai kepercayaan yang teguh. Dan Allah, apabila orang itu telah betul-betul menganggap Allah menjadi pemimpinnya, Allah pun menjamin mengeluarkannya daripada gelap gulita kepada terang benderang. Gelap gulita kebodohan kepada kecerdasan. Gelap gulita kehidupan tak tentu arah kepada tujuan yang sejati. Sebaliknya, orang yang kafir yang tidak percaya kepada Allah, maka sebaliknya yang terjadi, daripada terang benderang dia akan dipimpin oleh taghut, oleh kekuasaan yang bukan bersandar kepada Allah. Kekuasaan hanya dikendalikan oleh setan. Kekuasaan yang demikianlah yang akan mengeluarkannya daripada terang benderang kembali ke dalam gelap gulita. Oleh sebab itu, rohani manusia itu adalah melalui di antara gelap dan terang kehidupan itu, di antara terang dan gelap kehidupan. Kalau sekiranya jasmani kita, kalau sekiranya badan kita yang lahir ini diberi cahaya oleh matahari yang terbit di waktu pagi, yang terbenam di waktu sore, rohani kita pun diberi juga terang oleh suatu yang lebih terang dari matahari, yaitu petunjuk dan hidayat Tuhan. Di dalam Al-Quran, Tuhan memberikan bujukan, memberikan jiwa besar kepada orang-orang yang beriman itu. Tuhan bersabda, La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau ini adalah orang yang tinggi kalau engkau tetap memegang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perjuangan hidup di dunia ini, perjuangan antara yang hak dengan yang batil, antara gelap dengan terang, antara keyakinan dan keraguan, manusia berjalan di sekitar itu. Di kiri dan di kanan kita berjumpalah gelap dan terang itu. Maka diberilah pedoman manusia tadi. Apa pedoman? Walaupun bagaimana hebatnya, geloranya, tofannya, halim bubunya, ombaknya dan gelombangnya kehidupan itu, manusia mesti teguh berpegang kepada iman. Sebab kehidupan di dunia itu menurut peraturannya ialah tidak ada yang tetap. Yang tetap itu ialah berubah. Berubah itulah ketetapan yang ada dalam dunia. Panas sangat terik, benar, nanti akan hujan.
Hujan sangat lebat, benar, nanti akan panas. Di suatu tempat terjadi hujan yang lebat, berhari-hari timbul banjir. Iya, banjir itu tidak tiap hari, nanti dia kering lagi. Di laut pun demikian pula. Ada pasang naik, tergenang ke atas. Besok pagi air itu sudah kering lagi, surut pasang. Begitulah kehidupan di dunia itu. Itu harus kita yakini supaya kita jangan terombang-ambing dalam kehidupan itu. Kalau kita sudah mulai terombang-ambing, tahu-tahu walaupun bagaimana terangnya hari, gelap timbul dalam jiwa kita sendiri. Walaupun panas terik, kita berhujan. Hujan oleh keringat kita sendiri. Jadi yang penting di sini menjaga hati. Sampai Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan, di dalam tubuh manusia itu ada suatu bekuan darah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau ini segumpal daging baik, seluruh badan jadi baik. Kalau dia rusak, seluruh badan jadi rusak. Apakah itu? Hati. Hati. Kendali terletak dalam hati kita. Hati artinya penuh. Bukan saja berarti pada daging, tapi pada hati dari hati, isi dari hati, atau juga akal kita. Sebab itu, maka kalau satu waktu saya pernah mengajarkan doa yang mengandung 8 sifat-sifat lemah menghilangkan kemerdekaan manusia. Hari ini saya pun akan mengajarkan doa yang diajarkan juga oleh Nabi, bagaimana menjaga hati tadi. Di situ dalam doa itu ada tersebut 4 perkara. Apa disebut? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa min ilmin la yanfa'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'a'in la yusma'u. Jadi 4 perkara. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u. Aku sangat berlindung kepada Engkau ya Allah, janganlah sampai terjadi hati saya itu tidak khusyuk lagi. Ini bahaya ini. Mulai bahaya, mengancam kepada manusia kalau hatinya tidak khusyuk lagi. Hati khusyuk yaitu hati itu tentu jelas tujuannya kepada Allah. Allah menjadi pegangannya. Allah menjadi bentengnya. Allah menjadi ingatannya. Allah menjadi tujuannya. Dan kepada Allah dia kalau sembahyang menghadapkan diri, menghadapkan hati, maka permohonan kita yang pertama kepada Tuhan, ya Tuhanku, janganlah sampai hati saya ini tidak khusyuk lagi. Sebagai orang Islam, kita sembahyang 5 waktu. Di dalam Al-Quran dikatakan sembahyang itu ialah khusyuk, terpadu ingatan kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah, hati itu sudah mulai ditumbuhi penyakit, walaupun sembahyang, mulai sejak Allahu Akbar, pikiran sudah menjalar kepada yang lain. Piutang belum menerima, utang belum terbayar, makanan belum masak, macam-macam lah yang teringat. Padahal kita dalam sembahyang. Ini apa arti sembahyang tadi lagi? Ini sudah mulai berbahaya ini. Banyak orang yang tidak meninggalkan sembahyang, tapi tidak ada bekas dari sembahyang itu kepada kehidupannya. Di dalam sembahyang kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku dan hidupku dan matiku sama sekali terserah kepada Allah. Ini dirasakan dalam hati, bukan cuma disebut di dalam mulut. Bagaimana dikatakan, bukan jadi lip service sebagai seput tangan atau gosok-gosok mulut, bukan begitu. Yang dari hati. Kalau sudah dari hati yang khusyuk, ini berbekas kepada kehidupan. Aku tak takut menghadapi segala keadaan dalam hidup, sebab hatiku bertali dengan Tuhan. Dari Tuhan aku datang, kepada Tuhan aku akan kembali. Ini namanya hati yang khusyuk. Tapi kalau sekiranya bacaan tetap fasih, tapi tidak ada lagi dari hati, melainkan rutin saja. Mayang 5 waktu sehari semalam, tapi tidak merubah kepada perangai tandanya sembahyang tadi tidak khusyuk. Ini yang pertama kita minta kepada Tuhan. Janganlah sampai kita mempunyai hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak teringat kepada Allah. Kalau hati tidak ingat lagi kepada Allah, maka segala pekerjaan yang terlarang sudah ringan saja kita mengerjakan. Menipu, berdusta, membujuk orang lain mengerjakan perbuatan yang salah, mencela, memaki. Itu karena tidak ingat kepada Allah, cuma ingat kepada diri sendiri saja. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan, wa min ilmin la yanfa'. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Padahal disebutkan oleh ahli-ahli, ilmu yang memberi manfaat itu membawa manusia kepada iman. Al-ilmu yad'u ilal iman. Ilmu itu membawa manusia kepada iman. Sekarang sudah ilmu banyak, tapi tidak membawa kepada iman, melainkan membawa kepada celaka. Sudah maju kepandaian orang, ilmu, pengetahuan orang, teknologi orang, sains orang, knowledge orang, dan segala macamnya. Tapi tidak ada manfaatnya kepada manusia. Cuma bahaya karena ilmu tadi yang datang kepada manusia. Sebagaimana ilmu manusia di abad ke-20 yang sangat penting, yaitu tentang tenaga atom. Maka timbullah bom atom, bom hidrogen, nuklir. Sehingga manusia diancam sekarang ini oleh bahaya atom itu di mana-mana. Apabila kita lihat di televisi, bagaimana mengadakan demonstrasi di Australia, di Jerman Barat, di tempat-tempat yang lain, melihat bagaimana bahaya atom itu kalau terjadi perang dunia yang ketiga. Ya Rabbi ya Karim, bom atom yang jatuh di Hiroshima itu belum ada artinya dibandingkan dengan bom yang sekarang, yang sedang disimpan oleh kerajaan-kerajaan, oleh negara-negara besar untuk menghancurkan. Ini ilmu ini. Tetapi ilmu yang membawa bahaya, bukan saja tidak memberi manfaat, bahkan memberi bahaya. Di sini terasa oleh kita bahwa ilmu yang ada itu pun mesti dikembalikan atau dikendalikan oleh iman. Kalau tidak, maka nyawa manusia ini akan dipandang sebagai sampah saja. Dijatuhkan satu bom hidrogen ke dalam kota Jakarta ini, na'udzubillahi min dzalik. Umpamanya dimasukkan ke kota Jakarta ini satu bom hidrogen saja, itu sudah habis penduduk Jakarta yang lebih dari 5 juta ini. La haula wala quwata illa billah. Ini minta kepada Tuhan, ya Allah, majulah ilmu manusia, majulah teknologi manusia, tetapi jangan hendaknya kemajuan itu membawa kepada bahaya. Jangan ilmu pengetahuan itu membawa kepada yang tidak memberi manfaat. Ini doa yang kedua kepada Allah Tuhan sarwa sekalian alam.
Yang ketiga disebut lagi, wa min nafsin la tashba'u, dan aku berlindung kepada Allah daripada nafsu, daripada diri, daripada ego, daripada tiap-tiap masing-masing diri ini yang tidak merasa kenyang. Ini juga bahaya besar. Inilah yang menimbulkan penjajahan di dunia. Inilah yang menimbulkan, disebut dalam bahasa Arab, al-ghazwul fikri, penjajahan. Sesudah Perang Dunia Kedua sudah banyak negeri-negeri yang merdeka, tetapi sekarang timbul lagi penjajahan baru. Apa? Penjajahan fikiran. Sehingga bangsa yang merdeka tadi tidak merdeka lagi fikirannya. Dia merdeka di dalam meniru kepada bangsa yang lebih kuat. Itu namanya terjajah juga. Jadi tuan-tuan yang terhormat, apa pangkalnya ini? Daripada nafsu serakah manusia. Nafsu serakah manusia sebagaimana tersebut di dalam hadis. Lau kana libni adama wadiyani min zahabin labtagha salisan. Wa ma yamla'u jawf ibni adama illa turab. Kalau manusia itu mendapat suatu lembah yang penuh dengan kekayaan emas, suatu lembah, dia ingin supaya mendapat satu lembah lagi yang penuh juga dengan emas. Dapat 2 lembah, dia minta 3 lembah lagi yang penuh dengan iman. Nafsu manusia tidak pernah kenyang. Padahal akhirnya kalau dia sudah menutup mata, tidak ada yang akan memenuhi perutnya melainkan tanah. Saya teringat akan cerita yang disampaikan oleh Graf Leo Tolstoy, pujangga Rusia yang terkenal, bahwa orang yang tidak mempunyai nafsu yang kenyang itu, pada suatu hari katanya, ada satu orang kaya mempunyai tanah yang luas. Dia mengatakan kepada orang, boleh tuan-tuan mengambil tanah kepunyaan saya ini, berapa tuan suka, berapa tuan mau. Syaratnya cuma begini, sepanjang yang tuan berjalan dari timur ke barat, lantas sebelum matahari terbenam tuan sampai kembali ke tempat tuan melangkah pertama tadi. Berapa saja tuan suka, boleh ambil tanah ini. Maka datanglah si tamak tadi. Tuan yang punya asli tanah tadi mengatakan, bawalah bakal, jangan lapar di jalan nanti. Baik, dibawanya nasi sebungkus, dia berjalan, jalan. Dari pukul 7 pagi. Kalau diambil kekuatan, hendaknya pukul 10 dia sudah makan. Melangkah lagi beberapa ratus meter atau sekian, nanti boleh kekuatan buat kembali. Sehingga sebelum matahari terbenam, dia sudah sampai ke tempat dia menuju bermula. Tetapi ini orang bernafsu betul, dia minta supaya banyak tanah yang didapatnya. Dibawanya nasi sebungkus, tapi dia tidak jalan di tengah jalan, tidak berhenti, kan nanti berapa meter itu nanti kalau saya berhenti, tanah yang kurang buat saya. Dia terus berjalan. Dia tidak ingat bahwa kekuatan masa pergi yang lebih cepat dengan kekuatan masa pulang yang lambat itu dia tidak taksir. Dia berjalan saja cepat-cepat. Sudah pukul 1 hari, sudah jauh perjalanan. Lantas nanti kembali. Kelemahan badan, kondisi dan suatu situasi tidak sama lagi. Tidak secepat dia pergi dahulu lagi dia pulang kembali. Maka bukan pukul 7 dia sampai, atau pukul 5 sore tadi dia sampai ke tempat dia berjalan bermula. Karena dia jalannya sudah lunglai, kaki sudah penat, badan sudah letih.
Kira-kira baru pukul 2 dia tidak dapat berjalan lagi karena sudah lapar. Dia coba makan sedikit pun tidak bisa lagi seenak makan yang tadi. Habis makan pun dia berjalan lagi. Pukul 3 dia terhenti. Jauh lagi baru sampai tempat yang pertama. Menurut syarat yang diberikan oleh mempunyai tanah yang pertama, kalau engkau tidak sampai ke tempatmu yang pertama tadi sorenya, tanah ini tidak engkau dapat lagi semua. Memang tidak sampai dia. Pukul 4 dia sudah berhenti berjalan, tidak kuat lagi. Mata sudah gelap. Akhirnya karena terlalu capek, terlalu penat, mati dia di tengah jalan. Berapa dia dapat tanah tadi lagi? Cuma sepanjang badannya untuk kuburannya, yang lain tinggal semua. Ini satu misal yang dibawakan oleh Graf Leo Tolstoy yang sesuai dengan hadis Nabi tadi. Nafsul la tashba, diri manusia yang tidak pernah merasa kenyang. Kita berkehendak tidak berbatas, tapi tenaga kita sendiri berbatas. Ini kerap kali tidak difikirkan oleh manusia. Dia punya angan-angan, dia punya macam teori yang dikeluarkan. Dia lupa bahwa nanti tenaganya itu akan terbatas karena sakit, karena lapar, karena tua. Sebagaimana pepatah dari nenek moyang kita, tanda-tanda dikirimkan lebih dulu bahwa kita tidak akan lama lagi di sini. Apa? Rambut, gigi, mata sudah mulai kabur. Uban sudah mulai bertabur. Gigi sudah mulai gugur. Kulit sudah mulai kendur. Kalau mata sudah kabur, uban sudah bertabur, gigi sudah gugur, kulit sudah kendur, sudah 4 perkara. Yang kelima ialah pintu kubur. Ini kerap kali manusia lupa yang demikian. Sebab itu dikatakan, ya Tuhanku, janganlah sampai aku ditumbuhi oleh penyakit nafsu yang tidak mau kenyang-kenyang itu. Nah ini. Kemudian itu timbul lagi doa yang keempat. Disebutkan di situ, wa min du'a illa yusma. Ini lebih berbahaya lagi. Ini sudah puncak dari bahaya. Apa artinya? Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada doa yang tidak didengar lagi. La ilaha illallah. Mendoa ya Allah, kasih aku ini, kasih aku kesempatan, tapi tidak didengar lagi. Tuan-tuan, para pendengar kasetku yang tercinta, ada tersebut dalam hadis Nabi, wa malbasuhu haramun wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram. Ya Rabb, fa'anna yustajabu lah. Ash'asa aghbara. Badan sudah penuh dengan kotoran, penuh debu. Yang mudu ilaihi ila sama, menadahkan tangan keduanya ke langit. Ya Rabbu, ya Tuhanku, tolong aku, ya Allah, bela aku. Padahal yang dimakan haram, yang diminum haram, dibesarkan dengan yang haram. Fana yustajabulah. Dengan jalan apa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa itu? Badan kotor menghadap kepada yang bersih, meminta diberi kebersihan. Bagaimana caranya? Tuan-tuan yang terhormat, pernah dalam Quran Tuhan mengatakan, la yanzuru ilaihi wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihi. Allah tak mau mengajak dia bercakap dan Allah tidak memandang kepada dia. Saya sendiri dengan segala kerendahan hati mengatakan bagaimana beratnya kita bertemu dengan seorang orang besar. Lalu dia mengulurkan tangan kepada kita.
tapi mata kita tidak dilihatnya. Sengsara rasanya. Bagaimana dengan Tuhan kalau Tuhan tak mau melihat kita? Sebab itu, para pembaca, pendengar kaset yang tercinta, berdoalah kepada Tuhan supaya hati kita selalu terbuka. Jangan sampai kita mempunyai hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak memberi manfaat, jiwa yang tidak pernah kenyang, dan doa yang tidak didengar. Ya Allah, dengarkan doa kami dan tunjukkan kepada kami jalan yang benar dan beri kami terang dalam kehidupan ini. Yang keempat ialah wa min du'a illa yusma. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, jangan sampai doaku tidak terdengar, tidak didengar oleh Tuhan. Sebagaimana kita tahu, doa itu adalah mukhul ibadah, tulang sumsum daripada ibadat kita sendiri kepada Tuhan. Segala perbuatan kita patrikan dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan diizinkan oleh Allah, disampaikan maksud kita, macam-macam yang kita minta kepada Tuhan. Tapi kalau doa itu sudah tak diperdulikan lagi oleh Tuhan, apa celaka kita, apa daya kita, apa upaya kita? Di sini kita melihat apa sebab maka doa tidak didengar oleh Tuhan, tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tentu saja bukan dari salah Tuhan, melainkan dari salah kita sendiri. Di dalam Al-Quran dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah tersebut, kepada Engkaulah kami menyembah ya Allah, dan kepada Engkau kami minta tolong. Tapi dengan tidak sadar, kerap kali kita berbuat terbalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, kepada Engkau kami minta tolong, lalu kepada Engkau kami menyembah. Minta tolong dulu baru menyembah. Minta tolong banyak-banyak, tapi terima kasih tidak ada. Tentu saja tidak didengar oleh Tuhan. Di dalam satu hadis tersebut, Asy'asa al-Ghabbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya Rabbu ya Rabbu, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Badan sudah kotor, sudah berkerumut, kesusahan, kegelisahan kehidupan terbayang kepada tubuh sendiri. Lalu menadahkan tangan ke langit meminta kepada Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Bagaimana Tuhan bisa mengabulkan? Dengan pikiran yang kotor engkau menghadap kepada Tuhan. Kalau tidak terkabul, jangan Tuhan yang disalahi, hatimu sendirilah salahi. Apa yang engkau perbuat dalam kehidupan ini? Di mana terdesak engkau ingat kepada Tuhan. Di zaman kesenangan engkau lupakan Tuhan. Di dalam mendapat percobaan engkau merengek mengadu kepada Tuhan. Jiwa yang seperti ini janganlah sampai timbul pada diri kita sendiri. Saya sudah mengalami apabila saya berhadapan-hadapan dengan orang besar. Saya ingin dia menghadapkan matanya kepada saya. Apa kabar saudara? Kabar baik. Dia lihat mata saya lihat mata dia. Tapi kalau ketika dia bersalam dengan saya, dia melihat kepada orang lain, bukan main sakit hati saya. Apa salah saya maka dia begitu? Mengapa tidak saya yang dipandang? Sedangkan dengan sesama manusia lagi begitu perasaan kita. Bagaimana dengan Tuhan? La yanzuru ilaihim wa la yukallimuhum. Allah tidak memandang sebelah mata kepada Allah, kepada kita. Allah tak mau bercakap, tidak mau bercakap dengan kita sepatah pun. Langit mana tempat kita bernaung, bumi mana tempat kita berpijak kalau sudah demikian keadaannya.
Nah, ini yang dijaga tuan-tuan yang terhormat dalam doa keempatnya itu. Hati janganlah sampai tidak khusyuk, ilmu janganlah sampai tidak memberi manfaat, nafsu janganlah sampai tidak kenyang, dan doa janganlah sampai tidak didengar. Saudara-saudara, moga-moga Allah memberikan kepada kita hati yang terang. Sebagaimana ayat yang mula-mula saya sebut tadi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah jadi pemimpin bagi orang yang beriman, sehingga dari gelap gulita dibawa dia oleh Tuhan kepada terang benderang. Walladzina kafaru, tetapi orang-orang yang sudah tidak ada kepercayaannya kepada Tuhan, auliya'uhumut taghut, yang menjadi pemimpinnya bukan Tuhan tapi setan. Dia akan membawa orang itu daripada terang benderang ke dalam gelap gulita. Kita jadi meraba-raba dalam gelap kehidupan. Dalam meraba-raba itu masih ragu entah kemana akan pergi. Maut pun datang. Gelap selalu. Di dunia gelap, di akhirat pun gelap. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang terhormat, para peminat kaset ini, moga-moga semuanya ini menjadi kenang-kenangan kepada Tuhan di dalam perjalanan yang jauh, di dalam keistirahatan hidup, sehingga mendapat ketetapan hati dan tumakninah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.